Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ki Damar Willis akan membahas perihal mengenai beberapa kayu yang dianggap sakral dan bertuah, yang dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan penangkal ilmu hitam. Dengan menonton video ini, Anda akan memiliki wawasan yang suatu saat akan berguna untuk diri dan keluarga Anda. Lantas kayu apa sajakah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Penggunaan kayu bertuah dan sakral dalam kehidupan manusia sangat beragam. Ia bisa dijadikan jimat, pelindung pusaka keluarga, yang diwariskan turun-temurun, atau bahkan media penyembuhan tradisional. Kepercayaan akan kekuatannya telah membentuk praktik budaya seni dan spiritualitas di berbagai belahan dunia. Kayu adalah salah satu benda yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, dari berbagai jenis kayu itu sendiri terdapat beberapa jenis kayu yang konon memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, dan pastinya di setiap daerah terdapat jenis-jenis kayu yang dianggap sakral, dan hal itu tergantung dari kepercayaan masing-masing masyarakatnya. Maka tak heran jika berbeda daerah, maka berbeda pula pohon atau kayu yang dianggap sakralnya. Kayu-kayu tersebut dianggap sakral dan bertuah karena dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan lain sebagainya. Dan selain itu, konon beberapa kayu yang dianggap sakral ini juga bisa digunakan untuk menolak ilmu-ilmu sihir, hingga mampu melunturkan kesaktian orang lain hanya dengan memukulnya. Lalu, kayu-kayu apa sajakah yang dianggap sakral dan bertuah tersebut? Berikut adalah 5 kayu yang dianggap sakral dan bertuah, yang dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan penangkal ilmu hitam. Yang pertama, kayu cendana. Kayu yang berasal dari pohon cendana ini memiliki ciri khas berwarna kuning kemerahan dan juga berbau wangi. Dan aroma wanginya inilah yang dipercaya merupakan kesukaan para roh leluhur, sehingga selain sering digunakan sebagai bahan warangka keris, kayu cendana juga tidak jarang dijadikan tasbih. Tuah kayu cendana sendiri diyakini bermanfaat sebagai sarana untuk mendapatkan jabatan tinggi, memenangkan persaingan politik, meningkatkan kewibawaan, dan meningkatkan energi spiritual seseorang. Maka tak heran jika kayu cendana ini sering dijadikan sebagai jimat ataupun pusaka bagi para pejabat di Jawa. Kayu cendana juga memiliki mitos yang berkaitan dengan kekuasaan dan kekayaan. Salah satu mitosnya adalah tentang Raja Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit yang memiliki tongkat ajaib dari kayu cendana. Tongkat ini disebut Sebagai Kiai Ganda Cakrabuana yang memiliki kekuatan magis untuk mengalahkan musuh-musuh raja. Menurut mitosnya, tongkat ini dibuat oleh seorang pertapa bernama Kiai Ganda Cakrabuana yang tinggal di Gunung Lawu. Ia membuat tongkat ini dari kayu cendana pilihan yang diberkati dengan mantra-mantra sakti. Tongkat ini kemudian diberikan kepada Raja Brawijaya kelima sebagai hadiah atas jasanya dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Tongkat ini dikatakan dapat memancarkan sinar terang yang dapat membutakan mata musuh atau membuat mereka ketakutan. Tongkat ini juga dapat mengeluarkan suara gemuruh yang dapat mengguncang bumi atau membuat musuh pingsan. Selain itu, tongkat ini juga dapat melindungi raja dari segala macam bahaya atau serangan. Yang kedua, kayu koka. Kayu koka ini diyakini merupakan kayu bertuah yang paling tua, bagaimana tidak. Kayu koka inilah yang disebut-sebut menjadi bahan pembuatan bahtera Nabi Nuh alaihi salam, digunakan sebagai tongkat Nabi Musa alaihi salam
dan juga tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Umur pohon koka sendiri memang terbilang sangat panjang, yaitu bisa mencapai ratusan tahun, maka tak heran jika kayu pohon koka ini mengandung kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Kayu koka diyakini memiliki kemampuan untuk melindungi penggunanya dari energi negatif, gangguan makhluk halus, dan bahkan binatang buas atau berbisa. Konon, dengan membawa kayu koka saat bertemu dengan orang, akan saling dapat memberikan ketenangan dan keamanan. Beberapa orang percaya bahwa memakai kayu koka dapat menghindarkan diri dari niat buruk orang lain. Kayu koka ini juga dipercaya dapat menghindarkan penggunanya dari bahaya dan musibah tertentu, dapat menaikkan pamor dan membuat penggunanya disenangi oleh banyak orang. Selain itu, kayu koka ini juga biasa dimanfaatkan sebagai pembuatan tasbih, kalung, dan juga cincin. Selain itu, kayu koka ini juga banyak kegunaannya untuk kesehatan, diantaranya sebagai berikut. Air hasil rendaman kayu koka ini akan berfungsi untuk mencegah dan mengobati peradangan, mengobati asma, diabetes, lemah jantung, gagal ginjal, batu ginjal, depresi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pohon asam Jawa. Pohon asam biasanya tingginya bisa mencapai hingga 30 meter atau juga lebih. Pohon asam Jawa ini banyak sekali kegunaannya, yaitu daun dan buahnya bisa dijadikan sebagai obat, sedangkan bijinya dipercaya dapat menolak bala dan roh jahat. Salah satu contoh penggunaan biji asam Jawa ini yaitu dengan meletakkan 3-9 biji asam Jawa ke dalam kendaraan Anda. Cara ini diyakini dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Sedangkan, bagian inti dari kayu asam Jawa ini adalah gali asam Jawa. Ini digunakan sebagai tongkat ataupun lainnya. Konon, gali asam Jawa ini memiliki energi magis yang sangat luar biasa, sehingga, menurut cerita yang beredar, ketika gali asam ini dipukulkan kepada orang yang mempunyai ilmu kanuragan, maka ilmunya akan hilang atau luntur. Selain dalam dunia magis, pohon asam Jawa ini juga memiliki manfaat di dalam dunia kesehatan. Yang keempat, kayu setigi. Secara metafisik, kayu setigi ini dipercaya memiliki banyak sekali kelebihan, diantaranya seperti sebagai pelancar rezeki, untuk meningkatkan pamor kewibawaan, dan juga kepercayaan diri. Selain itu, kayu setigi ini juga bisa digunakan untuk menyerap racun binatang-binatang berbisa, seperti terkena sengatan kalajengking, ular berbisa, dan lain sebagainya. Dan juga kayu atau pohon setigi ini dipercaya dapat meredakan diabetes maupun rematik, membantu untuk menjaga kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit. Selain itu, kayu setigi ini juga bisa digunakan sebagai media penangkal sihir atau santet. Maka dari itu, sampai sekarang pun kayu setinggi ini masih banyak dicari oleh masyarakat. Yang kelima, kayu dewandaru. Kayu dewandaru ini juga kerap dijadikan sebagai bahan pembuat tasbih dan juga kerajinan lainnya. Selain itu, kayu dewandaru ini juga dipercaya memiliki energi yang berhasil untuk menolak atau menangkis serangan ular dan binatang buas, dan juga sebagai sarana perlindungan dan keselamatan diri. Aroma kayu dewandaru yang harum dipercaya sebagai sarana pencapaian kesempurnaan dalam ilmu kanuragan. Dan juga kayu dewandaru ini memiliki khasiat sebagai pengasihan, menambah karisma, dan pengusir gangguan gaib. Di balik khasiat mistis yang dipercayai oleh sebagian masyarakat, ternyata pohon dewandaru memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Itulah beberapa kayu yang dianggap sakral dan bertuah. Dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan penangkal ilmu hitam. Segala kekuatan itu datangnya dari Sang Pencipta. Kayu bertuah yang punya kekuatan ini hanya sarana.
Jadi, harus tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan khusus untuk panjenengan semua, admin doakan, semoga panjenengan semuanya selalu dalam keberlimpahan kesehatan, keberlimpahan rizki dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Sagum Dumadi.